Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Nah, kali ini ada yang berbeda ya. Ini adalah paket dengan packing kayu. Di dalam paket ini berisi handphone ya, handphone yang rusak untuk kita perbaiki. Dan di sini ada alamatnya, ada nama dan alamat Bandung Maret. Maaf, ini ada nomor telepon saya sensor ya. Sensornya manual pakai tangan aja. Sengaja saya tutup karena privacy. Oke, langsung saja kita sekalian unboxing ya. Kenapa saya videokan? Ya ini agar jelas handphone datang dalam keadaan seperti apa gitu kan. Nah, maka sekalian saya bikin video unboxing, sekalian juga untuk video reparasinya ya. Nah, ini saya percepat ya. Packing kayu sudah terbuka. Sekarang di sini ada paketnya ya. Di sini pun masih ada nama pengirim dan alamat pengirimnya ya. Tidak berlama-lama, langsung saja kita unboxing untuk packing dusnya. Ya, seperti ini sudah terbuka. Kita ambil paketnya, kita buka juga plastik bubble wrapnya. Di sini sudah terlihat ini ada satu unit handphone tanpa dus ya. Jadi handphonenya saja dan satu LCD. Ini handphonenya Oppo A1K dengan keadaan kondisi LCD sudah pecah bagian atas ya. Nah, di sini kita lihat ada juga satu LCD. Kita cek juga LCD-nya apakah aman apa enggak nih. Karena ini sekalian cek after unboxing ya. Biar jelas handphone dan barang yang ada di dalam paket ini nyampe dengan aman atau ada cacat atau gimana gitu kan. Dan setelah saya lihat ternyata paketnya aman ya, tidak ada kendala sama sekali. Namun sebenarnya saya sedikit menyayangkan ini LCD-nya sedikit agak tebal ya. Dan ini tempat SIM-nya sudah tidak ada. Dan saya pun sebenarnya sudah menanyakan kepada yang punya, kepada bersangkutan, memang tempat SIM tertinggal ya. Oke, tidak berlama-lama kita langsung saja bongkar untuk handphonenya, kita cek. Dan beliau pun bilang baterainya ini sudah putus ya, fleksibelnya seperti ini. Dan memang disinilah keluhan user. Jadi beliau meminta kita untuk mengganti fleksibel baterainya, sekalian memasangkan LCD baru yang beliau sertakan di paket ini ya. Jadi tugas saya hanya memasangkan LCD dan mengganti fleksibel baterai begitu ya. Ini baterai lamanya sudah terlepas ya. Dan kita perhatikan juga ini di HP-nya. Jadi bagian atas ini sudah tidak ada penutup speaker ya. Jadi kan biasanya ada tuh saringan, jadi kayak penutup tapi bolong-bolong begitu. Itu adalah gunanya untuk menutup speaker atas sekaligus menutup kamera atas ya, agar tidak kemasukan debu. Tapi ini sudah tidak ada. Oke, di sini saya kebetulan ada baterai Realme C2 ya. Jadi Realme C2 dan Oppo A1K ini saudara kandung. Jadi dia bisa lah dari segi baterai, dari LCD, dari mesin juga sama ya. Jadi ini bisa alternatif. Ini bukan saya mau ganti pakai baterai ini ya. Ini hanya untuk mengetes. Jadi kalau kita rakit baterai dulu kelamaan. Ini jadi kita pakai dulu yang ada. Nah, ternyata LCD lamanya sudah seperti ini ya. Jadi wajarlah beliau meminta ganti LCD. Dan LCD-nya sudah membeli sendiri seperti ini. Oke. Kemudian kita tes untuk LCD barunya. Jadi walaupun LCD-nya bawa sendiri,
kita harus memastikan LCD itu benar-benar bagus ya. Kalau prinsip saya, walaupun user bawa LCD sendiri, ya begitu, kita harus memastikan sebelum dilem kita pastikan bagus dulu LCD-nya. Jangan mentang-mentang LCD bawa sendiri kita nggak tanggung jawab, asal pasang aja. Nah ini kan kasihan usernya ya. Jadi kita harus beri penjelasan bahwa LCD baru tidak ngejamin bagus, maka sebelum pengeleman tetap wajib harus dilakukan pengetesan seperti ini. Nah ini saya tes mulai dari keyboardnya, dipastikan aman, kemudian dari sentuhannya juga kita seret-seret saja aplikasi seperti ini. Dan setelah saya cek LCD-nya ini bagus ya, tidak ada kendala di bagian sentuhan ataupun blank atau lain sebagainya. Intinya LCD aman, bisa dipasang. Oke, lanjut kita pembongkaran. Ini saya video percepat ya, sengaja biar tidak bosan menontonnya. Jadi setelah LCD dijamin bagus, kita lanjut bongkar LCD lamanya. Kita bersihkan lem-lem kering yang masih menempel di framenya ini. Dan di sini bagian atasnya sudah bolong ya. Nanti sekalian kita kasih penutup yang lain ya. Jadi kita bisa kasih saringan. Nah seperti ini. Sorry saya skip videonya. Nah di sini saya sudah memasang saringan yang baru agar tidak bolong nantinya ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Dan sebelum kita lem kita pastikan dulu kepresisiannya. Dan inilah yang saya sayangkan dari awal, karena si LCD agak tebal ya, maka tidak bisa presisi di frame. Tapi oke, nggak masalah, kita bisa memberikan lem ya di pinggirannya agar tidak ada cahaya LCD yang bocor atau keluar. Oke, lanjut kita berikan lem di bagian frame bagian pinggirnya ya. Kita langsung saja pemasangan LCD, karena LCD sudah dijamin bagus ya. Kalau LCD dijamin bagus, kita tinggal pasang seperti ini. Kita usahakan serapih mungkin ya. Ini saya berikan lem di pinggir-pinggirannya. Ini kalau LCD-nya presisi tidak usah ditambahkan lem ya di pinggirannya, karena ya udah otomatis presisi, nggak butuh lem lagi gitu. Jadi cukup di dalamnya saja sudah cukup kalau LCD-nya presisi. Tapi ini karena kurang presisi, saya tambahkan lem. Saya usahakan serapih mungkin. Dan kita cek lagi menggunakan baterai yang Realme yang tadi ya. Kita tes lagi sentuhannya setelah pemasangan, kira-kira aman atau enggak. Dan di sini aman ya. Jadi pemasangan LCD di sini sudah beres. Selanjutnya tugas kita yaitu mengganti fleksibel baterainya. Nah, fleksibelnya dari mana? Kebetulan saya punya juga baterai bekas Oppo A1K. Jadi baterainya sudah jelek, akan tetapi fleksibelnya masih bagus. Jadi kita bisa manfaatkan fleksibelnya, dipindahkan ke baterai yang masih bagus ini. Sebentar saya cari baterainya. Nah ini ya, jadi baterainya sudah agak kembung, udah jelek, akan tetapi baterai ini baterai ori ya, jadi fleksibelnya masih bagus. Sayang kalau dibuang. Inilah gunanya kita sebagai teknisi menyimpan baterai atau LCD yang sekiranya masih bisa digunakan lah. Kalau LCD bekas mungkin walaupun udah tompel misalkan, itu bisa disimpan untuk kita mengetes mesin ya, memastikan mesin masih bagus apa enggak. Dan kalau baterai seperti ini kita simpan ya seperti ini nih gunanya. Jadi ketika ada baterai yang fleksibelnya putus, kita bisa ambil fleksibelnya dari baterai lama, dipindahkan ke baterai yang baru begitu. Jadi masih ada manfaatnya gitu ya. Karena untuk fleksibel baterai ini nggak ada yang jual ya. Apalagi ini barang ori, masih ori bawaan Oppo nya gitu.
dan ini sangat bermanfaat. Oke, langsung saja saya di sini lepaskan fleksibel yang lama, kemudian lepaskan juga fleksibel yang baru nih dari copotan. Nah, saya pasangkan seperti ini. Saya sengaja percepat ya, karena untuk pemasangan fleksibel baterai saya yakin teman-teman juga sudah pada bisa lah, sudah suhu semua penonton saya ini. Jadi saya di sini tidak memberikan tutorial, di sini hanya berbagi cerita saja. Nah, kemudian setelah pemasangan fleksibel selesai, sebelum kita pasang ke handphone, kita pastikan dulu bahwa pemasangan kita tidak salah ya, tidak terbalik-balik. Caranya seperti ini, kita hubungkan sisi positif ke positif, negatif ke negatif. Nah, seperti ini ya. Di sini negatif baterai ada di sebelah kiri dan negatif baterai ada di sebelah kanan, ini yang saya tunjuk, dan kiri ini sisi positifnya. Nah, positif merah, negatif hitam. Kalau kita hubungkan seperti ini, negatif ke negatif, ini tidak ada min ya, tidak ada minus, kecuali kita balik seperti ini. Nah, kalau kita balik min ke plus, plus ke min, nah hasilnya akan ada min sepertinya. Selanjutnya kita cek juga di bagian soket baterainya ya. Ini soket yang langsung terhubung ke mesin. Jadi kita tempelkan yang warna merah ini ke pin plusnya dan warna hitam ke pin minusnya. Jadi harusnya sesuai yang ada di APO. Nah, seperti ini saya balik dan hasilnya pun min. Kalau tidak terbalik ya hasilnya pun tidak ada minnya. Ya, ini sudah benar ya. Nah, seperti ini. Ini artinya pemasangan fleksibel kita sudah benar ya. Dan baterainya pun ini sudah terisi 3,6, artinya bisa lah buat ngidupin handphone walaupun cuman ada beberapa persen saja. Itu bisa kita cas nanti belakangan. Yang penting pemasangan fleksibel ini tidak terbalik ya. Dan enaknya kalau kita ambil fleksibel dari baterai yang tipenya sama, kita tidak usah bingung mencari mana negatif mana positifnya ya. Jadi tinggal pindahkan saja sesuai ukurannya begitu. Dan tidak lupa juga untuk fuse-nya saya jumper sekalian ya. Ini sengaja saya langsung jumper agar menghindari kerja dua kali ya. Karena seperti yang sering terjadi di lapangan itu, walaupun baterainya ori, ini sering terjadi kerusakan pada fuse ini ya. Jadi nanti efeknya si handphone tidak bisa hidup terkecuali sambil dicas. Itu kan repot ya. Makanya saya menghindari akan hal itu agar baterai aman dan bisa digunakan dengan normal ya. Selain itu juga paket ini dikirimkan dari Bandung dan saya di Bogor, dan itu jaraknya lumayan jauh ya. Harus dikirimkan melalui ekspedisi. Makanya kita harus benar-benar memastikan bahwa pekerjaan kita sudah beres ya. Jangan sampai nanti ada keluhan yang berlanjut ketika handphonenya sampai rumah. Jadi itu akan merepotkan user dikarenakan jarak kita yang lumayan jauh ya. Jadi kalau kok ada komplainan, beliau harus mengirim ulang paketin lagi dan itu akan merepotkan. Oke, di sini perakitan baterai sudah selesai, tinggal kita rapihkan saja. Di sini saya menambahkan solasi anti panas ya. Ini yang berwarna kuning ini. Jadi kita tambahkan agar maksimal ya. Jadi kita rapihkan seperti ini. Selanjutnya kita pasang ke HP-nya ya. Kita lepas dulu baterai Realme-nya. Dan kita coba pasangkan baterai yang sudah kita rakit, yang sudah kita ganti fleksibelnya. Mudah-mudahan hidup ya. Ya, di sini sudah menyala, tinggal kita tunggu loadingnya. Saya akan percepat loadingnya agar tidak terlalu lama memakan durasi ya. Dan ya, di sini handphone sudah hidup sampai menu, artinya baterai yang sudah kita ganti fleksibelnya sudah berhasil ya.
Kita lanjut pengecasan ya. Kita tes untuk dicas karena baterainya pun di sini sudah lowbat juga. Ya, di sini sudah masuk. Ini artinya pekerjaan kita sudah selesai. Dan ini tinggal nunggu lemnya kering dan kita rakit sampai rapi, kemudian kita packing dan kirim ke Bandung lagi. Oke, maka sampai di sini dulu video kita kali ini. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.